Ini pelajaran penting. Malaikat alaihimussalam yang memudahkan mereka tunduk terhadap perintah sujud karena mereka melihat perintah dan tidak mau melihat Adam. Bukan Adamnya yang penting, perintahnya ini siapa yang ngasih. Mereka melihat perintah lalu mereka melihat Allah, sudah selesai, mereka sujud. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis sebaliknya, iblis tidak mau melihat perintahnya, tapi iblis melihat Adamnya. Maka Allah berfirman, sujudlah. Kata iblis, gak bisa. Allah berfirman, qala ma mana'aka an tasjuda idh amartu. Iblis, kenapa kau tak sujud padahal aku yang memerintah? Lalu iblis mengatakan, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api dan dia dari tanah. Nah, jadi jalan iblis sudah jelas, jalan malaikat sudah jelas. Saya nggak tahu kita mau jalan di atas jalan malaikat atau jalan iblis. Coba jawab dulu. Contoh. Kamu maafin dong si fulan dan berbuat baik dulu juga. Karena jemaah sekalian, dalam Al-Quran berkali-kali Allah memerintahkan memberi maaf bersamaan dengan perintah berbuat baik. Allah berfirman, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan berbuat baiklah kepada mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berbuat baik. Intinya, berkali-kali dalam Al-Quran, Allah perintahkan maaf dan berbuat baik bersamaan. Karena tidak dinamakan seseorang memberi maaf, tidak dinamakan seseorang memaafkan kalau dia enggak balik berbuat baik. Saya minta maaf, oh ya kamu saya maafin, tapi saya enggak bisa lagi seperti dulu. Dulu kamu selalu saya kasih uang, dulu kamu minta maaf, saya maafin, tapi saya enggak bisa lagi berbuat baik seperti dahulu. Anda enggak berbuat baik, dan Anda merasa memaafkan, tidak. Anda enggak memaafkan sebelum Anda kembali berbuat baik. Sering terjadi begitu kan? Orang minta maaf, ya udah saya maafin. Tapi sudah, kebaikan-kebaikan yang dulu itu hilang. Padahal Anda yang memaafkan, sementara Anda tidak berbuat baik, sesungguhnya Anda tidak memaafkan. Makanya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, memaafkan dan berbuat baik diperintahkan bersamaan karena keduanya memang gak berpisah. Baik. Bisakah Anda berbuat baik kepada seorang musuh Anda? Ini tetangga suka ngata-ngatain saya nih. Tetangga suka memfitnah saya nih. Lalu saya hari ini akan bagi-bagi door prize. Apakah saya melewati rumah tetangga atau saya justru mengawali door prize ini dari rumah tetangga? Gimana? Lewat atau justru rumah tetangga yang pertama? Biasanya lewat. Inilah jalan iblis. Allah perintahkan Anda bersedekah, dan Allah ingin perintah sedekah ini, lihat perintahnya, jangan lihat orang yang menerima. Tapi ternyata Anda fokus melihat yang menerima, sehingga Anda enggak melihat perintahnya. Lihat iblis, lihat malaikat. Malaikat tunduk kepada Allah karena mereka melihat perintahnya dan tidak mau melihat siapa yang mendapat, siapa yang menjadi tujuan perintah, yaitu Adam. Sementara iblis diperintahkan sujud kepada Adam. Iblis justru fokus melihat Adam, sehingga iblis tidak menyadari bahwa perintah adalah perintah Allah. Anda nggak boleh begitu. Besok ketika Anda akan berbuat baik, tetangga kanan orang jahat, tetangga kanan jarak satu adalah orang baik, tahu-tahu tetangga yang ini dilewati. Kalau sampai Anda melakukan hal yang sama, itu jalan iblis yang kita maksudkan. Maka berbuat baiklah kepada tetangga yang menurut Anda enggak baik ini.
Bukan karena dia baik atau buruk, tapi karena Anda diperintah. Malaikat itu sujud kepada Adam bukan karena bukan, tapi karena mereka diperintah. Mereka nggak mau tahu Adam atau bukan Adam. Saya kira sampai di sini paham ya. Dalam menjalankan perintah, lihat perintahnya. Jangan lihat orang yang menjadi sasaran. Ingat jamaah sekalian, kita sering lemah berbuat baik kepada seseorang karena melihat orangnya. Tapi kalau kita ingin berbuat baik kepada seseorang dan kita melihat Allah yang memerintahkan, itu yang memudahkan. Makanya rukun pertama setiap kebaikan adalah ikhlas. Rukun pertama semua kebaikan adalah ikhlas. Kenapa? Karena dengan niat yang ikhlas itu berarti Anda menyadari Allah dan tidak menyadari yang lain. Maka kalau ikhlas ini udah rusak, Anda sudah mulai melihat manusianya, ikhlas Anda rusak.